Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-temanku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Michael Ford, seorang kolumnis Amerika, menulis buku dengan judul The 100 Rating of Most Influential Person in History, yang artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia, yang menempatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada urutan pertama sebagai sosok yang paling berpengaruh sedunia. Melihat betapa pentingnya meladeni sikap dan sifat Rasulullah tersebut, khususnya dalam membangun masyarakat madani, maka kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan dan nyata. Hadirin rahimakumullah, perlu hadirin ketahui, sebelumnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi mereka tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marah, mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah, bahkan yang paling mengerikan, martabat perempuan diinjak-injak, sehingga setiap lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar jerit pekik tangis bayi di dalam tanah. Nauzubillah. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah, yakni membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, misi tazkiyah, yaitu membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, misi ta'lim, yaitu mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Sebab Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Yang keempat, misi hikmah, yaitu menampilkan sunnah. Hadirin rahimakumullah, keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah SAW yang terbukti berhasil membentuk dan membangun peradaban manusia sedunia. Namun lain halnya dengan gerakan pembangunan di negeri kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah
tetap berada dalam kesesatan dan krisis nasional multidimensional. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah tampil dalam kondisi seperti ini tidak satu figur pun yang harus kita tiru dalam merealisasikan pembangunan masyarakat madani kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya contoh terlengkap semua keunggulan terkumpul dalam diri seorang pribadi. Demikian pula kebesaran beliau dibuktikan oleh sejarah. Beliau hidup dalam keadaan miskin hingga Allah menawarkan berbagai kesenangan material, harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap dijelas. Beliau menjawab, "Kalau demikian ya Allah, apapun yang Engkau berikan tidak ada satu pun yang mampu menyenangkan hati. Kalau satu saja ada umatku yang masuk ke neraka." Allahu Akbar. Ini bukti sikap pemimpin sejati yang berorientasikan umat. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat namun tidak berorientasikan kepada rakyat, di depan rakyat dia menyanyikan janji-janji manis, mendendangkan lagu-lagu mesra, tapi di belakang rakyat dia tidak segan-segan mencekik dan menghisap darah rakyat. Akibatnya pemimpinnya foya-foya tapi rakyatnya sengsara. Pemimpinnya megah, rakyatnya susah. Pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur tersungkur. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana sikap Rasulullah dalam menjalankan peradaban masyarakat madani? Untuk mengetahui jawabannya, kita renungkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfadhu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Pada ayat tersebut terdapat 5 akhlak pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah berlaku dengan lemah lembut dan dapat menunjukkan keluhuran budi, bisa menarik simpati lawan, membuat segan bagi semua lawan. Yang kedua, sifat Rasulullah tidak bengis dan tidak berlaku kasar, karena pemimpin yang berjiwa kotor niscaya akan ditabrak. Yang ketiga, beliau memiliki komitmen setelah memantapkan plan dalam suatu kegiatan lalu bertawakal kepada Allah. Yang keempat, Rasulullah mempunyai sifat pemaaf, yakni mudah memberi ampunan bagi orang-orang yang bersalah. Sifat yang menonjol dalam diri pribadi Nabi Muhammad adalah sifat pemaafnya. Yang kelima, beliau sangat senang bermusyawarah, tidak otoriter dan siap dikritik ketika keliru. Itulah sikap dan sifat yang Rasul miliki dalam membangun peradaban manusia sedunia. Dengan demikian, pembangunan